Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Analisis Vegetasi Tumbuhan, Metode Kuadrat Base Estimate. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Aurelana Daputriana, Lydia Farida, Robertus Christian Avandi, Mustafidatul Mahmudah, Intar Nur Aini, Alda Alfiani, dan Villanova Yeyen Nadiawati. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Baik, pada bab 1 ada pendahuluan. Nah, untuk latar belakangnya, vegetasi adalah kumpulan dari berbagai jenis tumbuhan yang tumbuh bersama-sama pada suatu tempat dan membentuk satu kesatuan eh, yang sama dan saling bergantungan satu sama lain yang disebut sebagai komunitas tumbuhan. Analisis vegetasi merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui persebaran keanekaragaman spesies tumbuhan yang ada dalam suatu wilayah. Dalam hal ini, kita cukup menempatkan beberapa petak untuk mewakili tumbuhan tersebut. Next. Untuk rumusan masalahnya ada 4. Yang pertama, bagaimana cara menganalisis vegetasi dengan menggunakan metode kuadrat base estimate. Dan yang kedua, berapa data kuantitatif dari vegetasi yang telah diteliti. Yang ketiga, apa saja macam-macam crop form dari vegetasi yang telah diteliti. Dan yang terakhir, bagaimana perbandingan antara tumbuhan daerah gelap dan daerah terang. Untuk tujuannya, yang pertama, mampu menganalisis vegetasi dengan menggunakan metode Quadrat Base Estimate. Yang kedua, mampu mengetahui penyebaran vegetasi herba, semak, dan pohon pada daerah gelap dan terang di area Gunung Tidar. Yang ketiga, mampu mengumpulkan data kuantitatif dari vegetasi tersebut. Dan yang terakhir, mampu mengetahui growth form dari vegetasi tersebut. Ya, selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis pada penelitian ini, semakin terang suatu tempat, maka pertumbuhan vegetasinya akan sedikit, sedangkan semakin gelap suatu tempat, maka vegetasinya akan lebih banyak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Alda. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai informasi tentang keragaman jenis vegetasi dan diharapkan dapat dijadikan pertimbangan untuk kebijakan pengelolaan Gunung Tidar ke depannya. Selain itu, dapat menambah wawasan dan pengalaman bagi peneliti tentang cara untuk menggunakan metode Quadrat Base Estimate agar dapat mengetahui jumlah vegetasi di Gunung Tidar dan mengetahui jumlah vegetasi herba, tumbuhan, dan pohon. Next. Bab 2 ada kajian pustaka. Metode kuadrat adalah salah satu metode analisa vegetasi, yakni dengan menggunakan pengamatan petak contoh yang luasnya diukur dalam satuan kuadrat. Adapun bentuk petak contoh bisa berupa persegi 4, persegi panjang, atau lingkaran. Metode ini sangat mudah dan cepat sehingga cocok digunakan untuk struktur dan komposisi vegetasi tumbuhan. Sistem analisis dengan menggunakan metode kuadrat, yaitu kerapatan ditentukan berdasarkan jumlah individu suatu populasi jenis tumbuhan di dalam area tersebut. Kerimbunan ditentukan berdasarkan penutupan daerah cuplikan oleh populasi jenis tumbuhan, sedangkan frekuensi ditentukan berdasarkan kekerapan dari jenis tumbuhan yang dijumpai dalam jumlah area sampel dibandingkan dengan seluruh total area sampel yang dibuat, biasanya dalam persen. Teori sampling populasi berguna dalam memperkirakan ukuran populasi total atau kelimpahan dari estimasi kelimpahan setiap unit sampel kuadrat. Kami mengembangkan estimator yang memungkinkan perkiraan kelimpahan kuadrat berkorelasi, bahkan untuk kuadrat dalam strata pengambilan sampel yang berbeda.
Perkiraan kelimbahan kuadrat berkorelasi berdasarkan metode Mark-Richter atau distance sampling terjadi ketika data dikumpulkan di seluruh kuadrat untuk memperkirakan, misalnya menangkap parameter probabilitas atau tinggi penampakan. Next. Bab 3 ada metode penelitian. Metode Quadrat Base Estimate merupakan metode analisis vegetasi dengan berlandaskan luas petak dengan ukuran tertentu. Google Lens pada penelitian ini berfungsi untuk mengetahui jenis vegetasi pada tumbuhan yang ada di Gunung Tidar. Next. Untuk rancangan penelitiannya, kami membuat kotak sebanyak 3 kali dengan ukuran 1 kali 1 meter, 2 kali 2 meter, dan 3 kali 3 meter. Untuk selanjutnya akan dijelaskan Mbak Yeyen. Berikut untuk waktu dan tempat penelitian. Untuk waktu penelitian pukul 6.30 pada hari Jumat 18 November 2022 di tempat pengamatannya di Gunung Tidar. Kemudian alat dan bahan yang digunakan, yang pertama ada tali rafia, gunting, meteran, alat tulis, kamera, paku, dan lahan. Data dan analisis data. Yang pertama, data kualitatif wilayah terang. Berdasarkan hasil pengamatan dengan plot tersebut, ditemukan vegetasi pohon, semak, dan herba. Vegetasi herba yang paling dominan ialah tanaman bunga bintang atau Lysimachia latifolia. Vegetasi semak yang paling dominan ialah rumput keranjang atau Oplimenus sirtellus. Kemudian akan dijelaskan oleh Mbak Intan. Baik, yang terdapat kuantitatif terang. Yang pertama, kriteria yang diamati yaitu pohon, herba, dan semak. Untuk pohon di lahan A, B, C, jumlah total ada 3. Untuk herba di lahan A, B, C, jumlah total herba ada 151. Untuk semak di lahan A, B, C, jumlah total semak terdapat 315. Jadi jumlah keseluruhan kriteria yang diamati terdapat 469. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, di kotak terang tumbuhan yang mendominasi adalah semak. Tabel hitungan kotak terang. Setelah menemukan pohon, herba, dan semak, kita ada hitungan. Yang pertama, jenis tumbuhan pohon dengan densitas 0,63%, frekuensi 14,28%, luas penutup 64,51%, indeks nilai penting 79,41%, ID-nya 0,030, indeks similaritasnya 0, dan indeks kesamarataan 0,062. Untuk herba, densitasnya 32,18%, frekuensi 42,85%, luas penutup 28,38%, indeks nilai penting 103,41%, ID-nya min 0,363, indeks similaritas untuk zona 1 dan 2, 55,77%, 72,82%, indeks kesamarataan 0,166. Jenis tumbuhan semak, densitasnya 67,12%, frekuensi 42,85%, luas penutup 7,09%, indeks nilai penting 117,06%, ID-nya
min 0,255, indeks similaritas di zona 2 dan 3 144,22% dan 125,4%. Indeks kesamarataan 0,242%. Terdapat data kualitatif gelap. Kita membentuk datanya seperti ini. Berdasarkan hasil pengamatan, dengan plot tersebut ditemukan vegetasi pohon, semak, dan herba. Vegetasi pohon yang paling dominan ialah Primpelas atau Ficus ampellas. Vegetasi semak yang paling dominan ialah tumbuhan Gandasuli, Hendizium, Gardnerianum. Vegetasi herba yang paling dominan ialah tumbuhan pakis jambul atau Dryopteris cristata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Tati. Selanjutnya adalah data kuantitatif gelap. Data ini kita memiliki 3 lahan, yakni lahan A, B, dan C. Untuk herba di lahan A, B, C terdapat jumlah 29, sedangkan semak berjumlah 75 dan pohon berjumlah 184. Untuk keseluruhan kriteria yang diamati terdapat 288. Next. Setelah ditemukan data kuantitatif tadi, dilakukan perhitungan terhadap hasil yang diperoleh, sehingga diperoleh untuk pohon densitasnya sebesar 63,7%, frekuensinya 37%, luas penutupnya 64,1%, indeks nilai pentingnya 164,8%, indenya minus 0,28, indeks similaritas pada zona 1 dan 2 sebesar 146%, pada zona 2 dan 3 sebesar 124%, dengan indeks kesamarataan minus 0,13. Untuk pohon, densitasnya sebesar 10,04%, frekuensinya sebesar 33%, luas penutupnya 7,1%, indeks nilai penting sebesar 40,10%, idenya minus 0,23, dengan indeks kesamarataan minus 0,16. Untuk semak, densitasnya sebesar 26,17%, frekuensinya sebesar 37%, luas penutupnya sebesar 28,2%, indeks nilai pentingnya sebesar 91,37%, idenya minus 0,35, indeks similaritasnya pada zona 2 dan 3 49,7%, dan pada zona selanjutnya 53,2%. Selanjutnya adalah pembahasan. Berdasarkan pengamatan yang telah dilaksanakan di 2 tempat yang berbeda, yakni tempat berkanopi atau daerah gelap dan tempat tidak berkanopi atau daerah terang, data yang diperoleh dari tempat berkanopi yakni herba pada kotak A berjumlah 4 terdiri dari pakis jambul, crowdiflor, pakis kecil. Pada kotak B tidak terdapat tanaman herba. Pada kotak C terdapat 25 tanaman herba pakis jambul. Semak yang terdapat pada kotak A berjumlah 17 terdiri dari daun privet, rawe, dan gandasuli. Pada kotak B berjumlah 29 terdiri dari paku, daun privet, bolbitis, rawe, gandasuli, dan pada kotak C berjumlah 29 terdiri dari tanaman sarai, jahe kahili, dan paku. Pohon pada kotak A berjumlah 49 terdiri dari rampelas, kaur baril,
pohon salak, aganope, kayu cedro, pohon ara, dan pohon benying. Pada kotak B berjumlah 86 terdiri dari 16 pohon salak, dan pada kotak C berjumlah 49 terdiri dari 16 dan pohon salak. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nada. Pembahasan yang selanjutnya. Dari data di atas, data yang diperoleh dari tempat yang tidak berkanopi yaitu herba pada kotak A berjumlah 17, terdiri dari tumbuhan paku, salak, bunga bintang, merkuri anjing, sarai, tumbuhan paku, sepat, tumbuhan keratom. Pada kotak B berjumlah 53, terdiri dari singa walang, Paeonia, abovata, salak, semak natal, merkuri anjing, tanaman sarai, unyah-unyahan, tanaman paku sepat, dan pada kotak C berjumlah 81 terdiri dari salak, daun Afrika, Paeonia, abovata, merkuri anjing, dan tanaman sarai. Semak yang terdapat pada kotak A berjumlah 84 terdiri dari semak natal, rumput keranjang, ganda rusa, sambung nyawa. Pada kotak B berjumlah 97 terdiri dari rumput keranjang, dan pada kotak C berjumlah 134 terdiri dari rumput keranjang. Pohon yang terdapat pada kotak A dan kotak B tidak terdapat pohon. Hanya kotak C yang terdapat pohon berjumlah 3, terdiri dari pohon gaharu, pohon pinus, dan pohon aren. Dari data di atas, maka didapatkan perbandingan yaitu komposisi vegetasi pada daerah gelap dan terang berbeda. Variasi vegetasi yang lebih beragam terdapat pada daerah yang tidak tertutup kanopi atau daerah terang. Hal ini disebabkan karena vegetasi yang terdapat pada daerah terang mendapatkan cukup sinar matahari untuk fotosintesis. Persaingan untuk mendapatkan unsur hara dalam tanah lebih sedikit. Hal tersebut yang menyebabkan variasi vegetasi pada daerah terang jauh lebih beragam. Namun, pada tanaman yang berada di daerah gelap, pertumbuhannya akan lebih cepat dan batangnya lebih panjang dibandingkan tanaman yang berada di daerah terang. Hal ini karena pengaruh dari hormon auksin. Selanjutnya, Mas Robert. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang kami bawakan. Setelah dilakukan percobaan, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan pada struktur dan komposisi vegetasi di tempat yang berkanopi dan tidak berkanopi. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh perbedaan komposisi vegetasi, perbedaan kondisi tanah, dan perbedaan intensitas cahaya. Pada daerah terang, tumbuhan yang hidup akan lebih beragam dibandingkan pada daerah yang gelap. Dan sarannya, keanekaragaman vegetasi tumbuhan di Gunung Tidar pada kawasan Magelang ini tergolong tinggi. Oleh karena itu, perlu dilakukannya pelestarian agar terus terjaga keragamannya serta perlindungan terhadap Gunung Tidar ini agar dapat meminimalisir terjadinya bencana alam yang dapat merugikan masyarakat sekitar kawasan tersebut. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi.